Oke, 5, 4, 3, 2, 1, go, 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 go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom hadirin sekalian, ladies and gentlemen. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera buat kita sekalian dan juga Rahayu. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar Anda di aktivitas Anda pada sore hari ini? Dan ini lurus ini arah ke Sentra Medika Cibinong Pemkot Bogor, ke arah kanan nih, ke arah Keranggan namanya ya. Dan kita lewat jalan biasa, dan kali ini kita akan mengeksplorasi secara detail serta perjalanan mengembang yang terjadi di sekitar kita, daripada bete di rumah hanya di Legenda Misteri Indonesia bersama saya Hans Edber tentunya ya. Dan kali ini ditemani saya sendiri karena saya baru habis antar Tatan Pok jemput sampai exit tol Citerap Cibinong katanya ya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada pabrik Anggada Group namanya ya. Anggada Perkasa, Trasindo Perkasa, dan masih banyak lagi tentunya ya. Dan di sebelah kanan saya ini ada ruko Anggada tentunya ya. Kalau di komplek perumahan yang dibangun tuh Anggada Village namanya. Iya. Dan di sebelah kiri saya ini ada rumah duka krematorium rumah Abu Sentra Medika. Ini tempatnya, markasnya radio Kisi FM Bogor nih namanya ya. Kisi FM Bogor itu radio kesehatan keluarga Anda, member of Sentra Medika Group. Nah, ya. Di sebelah kiri saya ini namanya ITC Cibinong Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Yang di sana tuh ada Jeko Donut, Mako Cake and Bakery namanya. Nah, ini situasi pantauan arus lalu lintas ini di field sekitar kawasan industri khusus terpadu Cibinong Bogor, Jawa Barat, Indonesia ini benar-benar macet nih saudara-saudara nih. Oh ya, akhir-akhir ini Daniel nih harus dikasih pelajaran ini. Ini setelah Daniel ini dilaporkan positif COVID-19 barusan. Saya mendapat berita itu dari mama saya nih. Sementara dia harus diisolasi mandiri di Pabuaran, Jawa Barat, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Jarum Super Soccer Edition now available at stores namanya. Perjalanan kita guys. Masjid Al-Munawwanah ada di sebelah kanan nih guys. Geraha JLM di sebelah kanan.
Dan di sebelah kiri ini namanya KFC The Minimalist Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia nih. Salah satu pusat ekonomi bisnis terbaru di sebelah kiri saya, dan di sebelah kanan ini namanya Imperium Cibinong Bogor namanya ya. Dan ini ruko-ruko nih namanya nih. Dan kalau di sebelah kanan ini namanya di Rumah Sakit Bina Husada Member of Mitra Keluarga Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan saat ini armada angin membawa kami menuju kawasan Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia, dan sambil menemani perjalanan pulang sore Anda habis antar tante saya ke Depok. Saya antar sampai exit tol Citerap Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia tentunya ya. Dan welcome model and welcome home. Hello. Ini arah kiri ini PT Ganada Makmur Jaya nih guys. Pabrik PT Ganada Makmur Jaya. Ini sebelah kiri dan kanan ini dipenuhi mayoritasnya kawasan pabrik berikat di sini. Seperti tekstil, garment, banyak lagi. Kalau di depan sana ini yang lurus tuh arah mau ke berisik loh polisi ini. Ayo pakai masker, ketahuan. Nah, di sebelah kiri saya ini namanya dan penuhi makam Cina ini Tiongkok tuh namanya Danau Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia tentunya. Dan tak untuk berlama-lama kita lewat Jalan Haji Raden Lukman dulu guys. Oke. Di sebelah kiri saya ini sekarang kita sudah di kiri nih, Jalan Lingkar Pasar Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, di sebelah kiri saya ini namanya Resto Tepi Danau Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan di sebelah kanan saya ini adalah kawasan Pasar Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia tentunya ya. Sana itu adalah Ramayana. Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan kita lewat jalur alternatif ya guys ya, biar cepat saudara-saudara, soalnya situasi pandemi COVID-19 sudah tembus capai 21.000 won tentunya ya. Dan wah gila tuh, betul banget nih COVID nih, kurang ajar. Ini ke arah kiri dan kita ambil ke kanan pemirsa. Dan ke arah kanan ini Terminal Cibinong Depok. Dan semoga Anda selamat berperjalanan. Kita ambil kiri ke kantor pemerintah pusat Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Oke, monitor. Iya. Dan sekarang kita sudah sampai di
Jalan Raya Bogor juga merupakan bagian dari Jalan Raya Pos Tendas yang menghubungkan antara Anyar dan juga Pangarukan yang dibangun pada tahun 1808 dan selesai dan beroperasi tahun 1811 pada masa pemerintahan penjajahan Belanda dahulu kala. Dulu Indonesia dan kala itu Nusantara pernah dijajah di masa era kolonial Belanda dahulu sebelum pandemi. Dan barusan tadi saya habis antar tante saya pulang kerja. Saya disuruh mama saya jemput tantenya di rest area dan bawa semprotan disinfektan, terus dikasih mata tampung untuk disemprot disinfektan di rumahnya di Pabuaran, Depok, Jawa Barat gitu ya kan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena ini menjadi sebuah belajar buat kita semuanya ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, dan sekarang kita akan bahas tentang apa itu Jalan Raya Pos. Nah, ini adalah peta Jalan Raya Pos pada masa Hindia Belanda dahulu. Nah, ini adalah lukisan awal abad ke-19 yang menggambarkan The Great Pos dekat Bogor. Nah, Jalan Raya Pos dibantu pada tahun 1938 yang dulu sekarang bernama Jalan Raya Asia Afrika ya. Nah, oke guys, sekarang saya Hansetberg akan mengeksplorasi secara detail tentang sejarah berdirinya sejarah Jalan Raya Pos antara Anyar dan Panarukan 213 tahun yang lalu ya. Dan di sini ada kumpulan perangko peringatan 200 Jalan Raya Pos tahun 2008 silam. Nah, tak butuh lama, kita langsung bahasnya sekarang ya. Nah, Jalan Raya Pos atau yang dikenal dengan The Great Post Road adalah jalan yang panjangnya kurang lebih dari 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyar sampai Panarukan dibangun pada masa pemerintahan kolonial Jenderal Hindia Belanda kali itu Herman Willem dan Lindros. Pada tiap-tiap 4,5 kilometer didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat tujuan. Pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Lindros dari sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Lindros membutuhkan armada militer yang kuat dan tangguh. Lindros membentuk pasukan yang berasal dari masyarakat pribumi. Lindros kemudian mendirikan pendidikan militer di Batavia, sekarang bernama Jakarta, dan tempat pembuatan atau pembebasan senjata di Semarang. Ketika baru saja menjaga kakinya pertama kalinya di Pulau Jawa, Lindros berangan untuk membangun jalur transportasi sepanjang Pulau Jawa guna mempertahankan Jawa dari serangan Britania Raya atau Great Britain. Angan-angan Lindros untuk membangun jalan yang membentang antara pantai Anyar hingga Panarukan dengan direalisasikannya dengan mewajibkan setiap penguasa pribumi lokal untuk memobilisasi rakyat dengan target pembuatan jalan sekian kilometer. Pembangunan jalan itu diselesaikan hanya dalam waktu setahun saja, tepatnya tahun 1808 silam. Dan kota-kota yang dilalui Jalan Raya Pos biasanya bukan kota-kota kira-kira sebagai berikut nih, seperti Anyar, Cilegon, Banten, Serang, Balaraja, Tangerang, dan Bogor, Grogol, Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta, Glodok, Mangga II, Ancol, Gunung Sahari, Kemayoran, Pasar Baru, Tanah Abang, Lotte, Freden, Monas, Gambir, Pasar Senen, Kramat, Salemba, Matraman, Manggarai, Mister Cornelis, Jatinegara, Tebet, Kramat Jati, Pancoran, Pasar Minggu, Kebayoran, Depok, Lebak,
Bulus, Ciputat, Cibubur, Parung, Cilengsi, Jonggol, Cibinong, Pakuan, Pajajaran, Buiten, Soak, Bogor, Batu Tulis, Ciawi, Cisarua, Ika Bendung, Puncak, Cipanas, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Cimahi, Parahyangan, Parasifan, Java, Bandung, Cilenyi, Sumedang, Kadipaten Palimanan, Cirebon, Kaci, Losari, Pejagan, Brebes, Tegal, Pemalang, Comal, Pekalongan, Batang, Weleri, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Lasem, Tuban, Sidayu, Gresik, Surabaya, Wonokromo, Waru, Sidoarjo, Porong, Gempol, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Keraksaan, Palaton, Besuki, Pasir Putih, Panarukan, dan Situbondo. Nah, itulah sekilas menarik tentang asal mula Jalan Raya Pos yang juga hubungan antara Anyer dan Panarukannya selama ini jadi sorotan masyarakat luas. Semoga dengan asal usul jauh Jalan Raya Pos yang hubungan antara Anyer dan Panarukan ini diharapkan akan menjadi bermanfaat bagi generasi muda kita. Selama lebih dari 213 tahun inilah membuat Jalan Raya Pos ini menghubungkan antara Anyer dan Panarukan akan selalu dikenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu, mari kita memberikan apresiasi bagi bangsa dan negara kita. Kenapa? Karena dari setiap manfaat akan nambah keuntungan besar bagi kita semuanya. Dan video ini direkam sebelum penerapan PPKM darurat sepulau Jawa dan Bali berlaku, dan semuanya tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurai mobilitas. Dan kita semua harus bersyukur sudah setahun di masa pandemi ini, tapi ingat selalu pesan ibu, hati-hati di jalan dan menerapkan disiplin mobilitas ya. Dan sesaat lagi kita akan motong jalan dulu guys ke arah kiri lewat arah mau menuju sirkuit internasional Sentul namanya. Dan nanti kita lihat eksplorasi pemandangannya seperti apa. Dan di sebelah kiri tadi saya lihat sedang dibangun perbaikan trotoar di sekitar kandang roda Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ini menjadi kunci bagaimana cara kita dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar penggunaan barang jasa serta arus logistik kita, agar masyarakat akan makin sejahtera. Perekonomian di sekitar Pantura Jawa semakin kokoh, tapi nyatanya mungkin akan menjadi berkat sendiri buat kita sekalian akhirnya. Dan apapun alasannya, apapun ikhtiarnya, kita harus saling berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan satu lagi yang harus kita sampaikan adalah bagaimana cara kita untuk memulihkan ekonomi, tidak hanya di penjuru dunia saja, tapi juga di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah,
ada satu hal yang menarik yang bisa saya sampaikan adalah mari kita bangun integritas serta intelijensi lebih mendalam dari konten ini, karena konten ini akan sangat menginspirasi bagi banyak orang. Karenanya dari setiap kisah-kisah kehidupan serta eksplorasi secara detailnya lebih memang harus diutamakan dan harus dijadikan sebagai sebuah gerakan di tengah masyarakat luas. Oleh karena itu, pusat perhatian bagi seluruh masyarakat akan selalu tinggi jika perekonomian di Indonesia semakin jauh. Itulah kisah-kisah menarik yang didapat dari sejarah Jalan Raya Pos 213 tahun ini. Semoga ini menjadi bermanfaat dan berkah buat kita sekalian ya. Oke, monitor. Dan sekarang kita ikuti penelusuran saya selanjutnya ya. Lanjut. Oke. Sekarang kita sudah sampai di kawasan tertib berlalu lintas kandang roda Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan kita tadi sekarang sudah melewati yang namanya apa tuh? Kawasan Jalan Raya Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya saudara-saudara. Dan ternyata konon katanya nih ya guys ya, ternyata menyimpan banyak sekali kamu dan kenangan-kenangan besar dan juga bersejarah di wilayah Pulau Jawa, khususnya di Indonesia, yang dimana pada 213 tahun yang lalu pemerintah Hindia Belanda yang kala itu dijajah Indonesia itu ternyata mengusulkan di masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada skala itu, tepatnya 1808. Dan di sebelah kiri saya ini sedang dibangun ini, terjadi pelebaran jalan, pelebaran ruas jalan, nggak tahu apanya, pokoknya pelebaran ruas jalan di sekitar kawasan tertib lalu lintas di sekitar kandang roda Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, pada tahun 1808 silam, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan skala itu mengusulkan pertama kali untuk dimulainya pembangunan jalan raya pos Dendels antara Anyar dan juga Panarukan, dan akhirnya rampung pada tahun 1811 silam tentunya. Jalan raya pos antara Dendel, antara Anyar dan Panarukan itu rampung terjadi. Dan yang kita lewat tadi itu adalah Jalan Raya Bogor, atau dulu yang bernama Jalan Raya Pos ya tentunya ya, dari arah Cibinong dan juga sampai ke arah Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, tempat kita lewat tadi ya. Dan itulah kira sebagai perjalanan asal mula dimulai pembangunannya dan beroperasinya Jalan Raya Pos Dendels di masa penjajahan Hindia Belanda kala itu dijajah Indonesia, Nusantara dijajah oleh Hindia Belanda, dan juga selesai dan rampung pada tahun 1811 yang menghubungkan antara Anyar dan juga Panarukan
pemasukan tentunya ya. Dan juga kini namanya Jalan Raya Pos di sekitar Bogor itu diabadikan dan berkembang jadi satu nama, yaitu yaitu Jalan Raya Bogor Jawa Barat Indonesia tentunya ya. Dan di sebelah kiri saya ini ada monumen, di depan sana itu ada monumen Simpang Susun Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia ya. The City of Sport and Tourism Bogor Kabupaten. Nah, ini yang depan arah lurus ini Citra Sentul Raya, the New Integrated City. Dan nanti kapan-kapan kita lusukan yuk, pertama kali sama saya, eksklusif hanya di YouTube channel saya, Hans Edward 1997, serta like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya ya. Dan itu dulu ya asal usul Jalan Raya Pos antara Anyer dan juga Pangarukan, yang di bagian sana itu dan juga merupakan Jalan Raya Pos tentunya ya, yang sekarang bernama Jalan Raya Bogor, dari Anyer, Jakarta, Depok, Bogor hingga seterusnya sampai ke arah puncak dan juga Pangarukan tentunya ya. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Zona Horor Legenda Misteri Indonesia bersama saya, Hans Edward. Dan saya, Hans Edward, ingin selalu mengingatkan pesan ibu untuk hati-hati di jalan dan terapkan disiplin berlalu lintas, dan tetap patuhi protokol SOP kesehatan yang ketat dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga pakai masker, tidak kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, di sebelah kiri saya ini namanya Royal Sentul Park ya, dan di sebelah kiri ini komunister itu namanya Rest Area Sentul namanya ya. Oke, sampai di sini ya persembahan kita pada sore hari ini. Sampai menutup, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Hans Edward 1997, Hans Edward 97, Hans Edward, dan juga Yoris Nurbaini, serta like, share, komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya. Saya Hans Edward pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Daya. Terima kasih atas perhatian Anda ya saudara-saudara. Saya Hans Edward Rahayu.